Kembang Ipat menang Pilkada Jembrana. Gus Adi serukan gerakan kembalikan Ipat ke Golkar. Ipat kader terbaik layak jadi Ketua DPD Golkar Jembrana. Bagi saya, di Jembrana bukan kekalahan Partai Golkar. Karena bagaimanapun Pak Ipat adalah masih sebagai kader. Masih sebagai kader Golkar, beliau sebagai Bapilu, ya saya berharap di dalam mewujudkan keharmonisan, yaitu dukungan kekuatan partai politik yang ada dan mensukseskan pembangunan di Jembrana, ya saatnya elit-elit partai berpikir lebih bijak, ya melakukan pendekatan kepada Pak Ipat untuk diajak kembali membangun Partai Golkar di Jembrana. Sangat ideal sekali sekarang Pak Ipat sebagai Wakil Bupati Jembrana, nantinya akan dilantik di tahun 2025. Sangat bagus sekali kalau Pak Ipat kita ajak lagi membangun Partai Golkar, jadikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jembrana. Nah, di sini akan terjadi pembangunan merah kuning di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana. Ini akan betul-betul membangun dengan baik 10 tahun, 20 tahun Jembrana ke depan. Nah, inilah yang patut dilaksanakan oleh elit Partai Golkar di dalam mewujudkan konsolidasi dan kesuksesan Partai Golkar di Kabupaten Jembrana. Bagi saya, dari selesai saya melaksanakan pileg, saya sudah menggaungkan gerakan Winase Merdeka. Yang artinya apa? Yang artinya kita harus lebih proaktif di dalam menggali potensi yang ada, menggali kader yang ada, menggali sumber daya yang ada. Golkar butuh pemimpin yang visioner. Golkar butuh berada di kekuasaan. Golkar secara dari historisnya tidak pernah berada di luar kekuasaan. Nah, ini yang menjadi budaya dan kebiasaan Golkar, maka akan lebih sempurnanya pengabdian Partai Golkar, kader-kader Golkar yang ada di dalamnya ini bila mana Ipat dijadikan Ketua DPD Golkar Kabupaten Jembrana. Lakukanlah pendekatan dengan baik, mari kita bangkitkan rasa bersama-sama. Tidak mesti kita menunggu Pak Ipat, kita mesti menunggu Golkar datang. Mari kita bersama-sama. Yang ada di benak kita masing-masing adalah bagaimana membangun Jembrana yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana yang lebih baik pula melalui kader-kader yang ada di fraksi masing-masing. Seperti kita lihat, sebuah mobil ada spion kecil kiri dan kanan dan tengah. Ya cukup menjadi evaluasi kita saja, lirik-lirik saja sedikit. Jangan itu dipakai acuan yang utama. Acuan utama kita adalah kaca mobil yang di depan kita yang lebar terbuka. Nah, ini kita harus lihat kepentingan dari kabupaten dan masyarakat Jembrana itu sendiri. Tidak perlu malu. Tidak perlu kita melihat ya apa yang terjadi sebelumnya. Tapi inilah yang menjadi catatan bagi kita bersama-sama, jangan mudah memecat kader. Ya, kecuali kesalahan betul-betul fatal sekali, nah baru ya kena kasus hukum. Tapi kalau masih seperti apa yang saya bilang sebelumnya, membangun daerahnya ya biarkan, karena kebebasan ada di situ. Ya, jadi kita berjalan di dua muara sungai yang berbeda dengan tujuan yang satu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Itu yang penting sekali kita lakukan. Dan di dalam mengambil proses pemecatan-pemecatan itu ke depan, hendaknya harus dievaluasi dengan baik dan sebaik-baiknya. Partai politik butuh kader. Dan untuk kemajuan partai politik adalah kita membutuhkan kader yang berkualitas. Jadi penting kita menyaring kader-kader yang baik, yang kemudian kita jaga kader-kader ini dengan baik, dan juga bagaimana kita meningkatkan keberadaan kader-kader itu dengan baik pula. Bagi saya tidak perlu meminta maaf, ya, tapi kita lahirkan dalam diri kita masing-masing saling memaafkan. Ya, seperti apa kain poleng di tempat yang sama pasti ada baiknya,
pasti ada kurangnya. Nah, inilah keseimbangan hidup. Ya, evaluasi tidak usah mengedepankan salahnya seseorang. Bagi saya bukan suatu penyelesaian. Tapi kita runtuhkan ego sendiri. Sudah itu kita lebur ego kita sendiri untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kemajuan masyarakat Jembrana khususnya, yang kemudian Bali pada umumnya. Ya.